Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Muhammad Amin, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Abdurrahman, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Abdurrahman, yang sama-sama kita hormati tokoh kita yaitu Ustadz Luqman Amin, Bapak Sofyan Amin, dan Ustadz Abdul Ghafur, dan jamaah sekalian yang mudah-mudahan kehadiran kita ini dengan diturunkannya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, asbab Allah turunkan keberkahannya dan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, yaitu kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, orang-orang terdekat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan kita doakan juga teman-teman kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan badannya, dan Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa untuk kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluluskan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'ida 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمه الله تعالى وهدى من نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى ما من عبد نزلت به بلية فاعتصم بي إلا أعطيته قبل أن يسألني wastajabtu lahu qabla an yad'uwani wa ma min 'abdin nazalat bihi balyah fa'tasim bi makhluqin duni illa aghlaqtu abwabas sama'i alaih. Nah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab yang ketiga dari kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu bab tentang fis sabri wal marad, tentang sabar di dalam penyakit. Artinya ketika Allah memberikan kita ujian berupa penyakit, kita hendaknya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Nah, di sini dikatakan bahwa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min 'abdin. Ini yaqulullah, berarti ini hadis qudsi nih. Annahu qala yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma min 'abdin, siapa orang di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nazalat bihi baliyah, Allah turunkan berupa dia ujian, fa'tasim bi, lalu dia berpegang teguh kepada Allah. Artinya ketika Allah kasih ujian, ketika Allah kasih bencana kepada dia, dia semata-mata tuh berpegangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa a'taituhu qabla yas'alani, dia akan diberikan apa yang belum dia minta, Allah kabulin tuh. Masya Allah. Ini kalau kita dikasih bencana, dikasih ujian sama Allah, jangan banyak ngeluh. Jangan kita banyak cerita sama orang. Aduh, nih tahun ini Masya Allah deh, gara-gara COVID nih pendapatan kita jadi berkurang nih. Jangan. Apalagi bahayanya kita berharap kepada makhluk. Dibilang kata Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, wa ma min 'abdin nazalat bihi baliyah fa'tasim bi makhluqin duni illa aghlaqtu abwaabas sama. Nah, kalau ada orang di antara kita ketika diuji sama Allah, diberikan bencana oleh Allah, diberikan penyakit sama Allah, ngeluh mulu, terlebih lagi ngeluhnya sama makhluk, nggak punya duit, kita lari ke orang. Bukannya lari ke Allah, kita lari ke orang. Mau ngapain? Pinjam duit. Nah, ini kalau ada orang yang model kayak gini, nggak punya duit, dia ngeluh ke orang, bukan ke Allah, ngadunya bukan ke Allah, ke orang. Kata Allah, illa aghlaqtu abwaabas sama alaih, maka Allah akan tutup pintu langit buat dia itu. Masya Allah. Doa-doanya nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang diuji sama Allah, suatu ujian, dia nggak minta sama makhluknya, semata-mata dia minta sama Allah. Dia berserah diri sama Allah, dia bertawakal kepada Allah. Dia percaya akan qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrih. Qadarnya Allah baik, yang buruknya ataupun yang jeleknya, dia semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dia berdoa, yang terbesit di dalam dirinya aja Allah Maha tahu dan Allah bakal kabulin itu orang. Insya Allah. Jadi kita kalau punya masalah, jangan kita cerita sama orang, terlebih lagi berharap orang itu kesian sama kita, ya. Jangan dah, jangan. Minta aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ntar Allah pasti bakal kasih. Fayajibu 'alal aqil. Nah, ini diwajibkan bagi orang yang berakal. Nah, ini sebenarnya nih kata-kata seperti ini nih, ini majaz nih. Artinya kepada kita semua manusia nih. Kalau kita masih dipengen dibilang orang yang berakal, lakuin hal kayak begini. Kalau ada orang yang nggak ngelakuin hal ini nih, berarti dia nggak punya akal. Artinya orang bodoh. Fayajibu 'alal aqil ay yasbira lil bala wa la yashku fayanju min 'adzabid dunya wal akhirah. Lianna asyaddal bala 'alal anbiya wal auliya. Nah, kita kalau orang yang ngaku berakal, hendaknya kita bersabar. Kapan? Di saat Allah turunkan kepada kita bencana, cobaan. Ini kayak begini nih, COVID begini nih. Ini bencana, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita. Insya Allah, kan kemarin kita udah belajar tuh, tahapan sabar tuh ada 3 tuh kategorinya tuh. Masya Allah. Kalau kita bisa sabar terhadap penyakit, terhadap apa yang telah diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih kita berapa derajat tuh. Masya Allah, ratusan derajat Allah bakal kasih pada kita. Wala yashku, nggak boleh kita ngadu sama manusia. Fayanju min adzabid dunya wal akhirah, maka hendaknya kita minta sama Allah. Kenapa? Kalau kita minta hanya kepada Allah dan kita tidak mengadu kepada manusia, maka insya Allah Allah akan jauhkan kita dari azab dunia dan azab
akhirat. Dijelasin lagi, dibilang sama Nabi, li'anna asyaddal bala'a 'alal anbiya wal auliya. Karena sesungguhnya penderitaan yang berat, cobaan yang besar itu hanya Allah turunkan kepada nabi-nabi dan wali. Ini kalau kayak kita begini nih, ya Allah, wali bukan. Wali murid sih iya. Orang alim kita juga kagak. Karena setiap hari kita bermaksiat. Itu cobaannya itu kecil, nggak gede. Yang bikin gede itu apaan? Nih, pikiran kita. Kita yang menjadikan cobaan itu, kita yang menjadikan masalah itu besar. Padahal kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal ngasih ujian, cobaan itu melebihi daripada kemampuan hambanya Allah. Jadi kita jangan mengaku-ngaku seolah-olah ini adalah ujian yang Masya Allah orang lain gak bakal sanggup dah. Bukan, karena ujian yang besar itu Allah turunkan kepada nabi-nabi dan wali. Kalau kita mah receh, ini mah ujiannya receh. Qala al-Junaidi al-Baghdadi, berkata Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, al-bala sirajul arifin wa yaqzatul muridin wa salahul mu'minin wa halakul ghafilin. Nah, Imam Junaid berkata nih bahwa al-bala, cobaan itu, sirajul arifin, penerang bagi orang-orang yang bijaksana. Maksudnya apaan? Biasanya kalau orang yang bijak, orang yang arif, orang yang sering memperhatikan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, itu biasanya orang-orang bijak itu memperhatikan. Kenapa ya? Kok Allah turunkan COVID ya? Kayak gitu. Kenapa ya? Kok saya dikasih ujian seperti ini? Bagi orang-orang yang bijaksana, bala ini dijadikan sebagai siraj, sebagai penerang buat dia. Buat apa? Untuk menuntun langkah dia. Oh, mungkin Allah turunkan COVID ini yang pertama agar kita hidup lebih sehat. Biasanya kita makan, langsung makan aja nggak pakai cuci tangan. Sekarang kita diperhatiin pakai cuci tangan. Yang biasanya kita jalan kemana-mana nggak pakai masker, debu segala macam masuk tuh penyakit ke dalam tubuh kita. Sekarang kita disuruh pakai masker. Ambil baiknya. Tuh, kalau orang yang bijaksana ambil baiknya. Jangan menjadikan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu kita negatif aja dah. Ya Allah, kenapa sih kok dikasih begini mulu? Nah, kalau itu bukan ciri-ciri orang yang bukan ciri-ciri orang yang arif. Wa yaqzatul muridin. Nah, ini adalah kebangkitan bagi orang-orang yang berharap nih. Jadi, kalau ketika Allah kasih ujian kepada kita, jadikan ini sebagai kebangkitan buat kita. Misalnya Allah uji kita dengan penyakit yang Masya Allah, yang sebelum pernah kita alamin. Jadikan ini kebangkitan buat kita biar apa? Oh, nanti ke depannya ini pasti imun kita ini bakal lebih kuat. Karena Allah menciptakan di dalam tubuh kita ini ada imun-imun yang akan memprotek diri kita. Kayak sebelumnya kita belum pernah nih kena penyakit COVID. Ada COVID, kita kena nih. Nah, imun nih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan bekerja. Jadi ketika nanti ada COVID lagi datang sama kita, nih setidaknya badan ini udah bisa ngelawan kita. Udah bisa ngelawan kok COVID. Wa yaqzatul muridin, kebangkitan bagi orang-orang yang berharap. Oh, kedepannya kita harus lebih maju. Oh, kedepannya kita harus lebih hebat lagi. Oh, kedepannya kita harus lebih sehat lagi. Wasalahul mu'minin, dan bala ini adalah sebagai kebaikan bagi orang-orang yang mukmin. Kenapa kok ini kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris
sabirin. Nah, ini kita jadi ini sebagai ladang sabar kita. Kalau kita tertimpa musibah, kita sabar sama Allah, nanti kita bakal dikasih berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat orang-orang yang sabar? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa halakul ghafilin. Nah, kalau ujian ini datang kepada kita lalu kita lalai, ini kita bakal celaka. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian yang begitu dahsyat, kita tidak berserah diri sama Allah, justru kita maki-maki Allah, kita nyepelein ujian dari Allah, maka kita akan binasa, akan celaka kita. Coba contoh sekarang kayak COVID misalnya, orang ngeremehin, kena, meninggal, nyesel sendiri. Orang udah dibilangin, jangan begini ya. Kalau orang tua dulu bilang tuh ya. Dulu saya pernah waktu masih kecil, soalnya nih ada pengalaman. Udah maghrib, udah mau maghrib gitu. Kalau dulu kan sebelum maghrib ada surah ya. Setel kaset dulu biasanya. Nah ini di kaset nih. Di apa namanya, udah orang tua bilang tuh, almarhum ayahnya tuh. Zul, udah selesai dah main bolanya dah. Udah mau maghrib nih, udah surah. Iya ya, ntar aja tuh dulu tuh. Iya, main bola akhirnya apa? Kaki kita kebeset nih, knalpot mobil, bolanya masuk ke kolong mobil, kita ambil pakai kaki, knalpotnya udah sobek-sobek, robek kaki kita. Tuh, kita bakal celaka. Kalau udah kita dikasih ujian, kita dikasih peringatan, lakuin, ambil baiknya. Jangan kita malah jadi orang yang lalai. Bodoh amat dah. Nah, nanti kita bakal binasa. Kita bakal celaka. La yajidu ahadun halawatal iman hatta yatihil bala. La yajidu ahad. Tidak mendapatkan seseorang itu sebuah keimanan yang manis. Hatta yatihil bala. Sampai Allah uji dia. Sampai Allah kasih dia bala. Jadi kita jangan ngaku-ngaku kita beriman sama Allah, kita merasakan daripada manisnya iman sebelum kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda wa yasbir. Maka hendaknya kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita bersabar atas apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marida lailatan fa sabara wa radiya 'anillahi ta'ala kharaja min dzunubihi kayaumi waladatsu ummuh. Masyaallah. Nah, ini ada hadis nih. Jadi kita kalau nengokin orang itu kita girangin orang yang sakit. Jangan kita bikin pusing. Gimana bikin pusing? Kita nengokin orang sakit nih, lu sakit apaan? Sesek banget nih napas gue. Ya, temen gue kemarin kayak begini juga nih, meninggal. Kalau kita nengokin orang jangan kayak begitu. Ya, kayaknya sih penyakit lu susah ini disembuhin ini. Wah, jauh ini malu dari sehat ini. Jangan. Dibilang kata Nabi, man marido laila fasobaro. Siapa orang yang sakit satu malaman aja dah. Semalam aja dia sakit. Mau sakit apa namanya? Mau meriang kek, mau flu kek. Fasobaro warodiya. Dia sabar dan dia menerima atas apa yang telah Allah kasih kepada dia. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladatsu ummuh. Maka dia itu seperti orang yang baru keluar dari perut ibunya itu. Masya Allah. Ahlan Ustaz. Fadhal. Enak. Ya, nih kita repotnya kan kalau kita sakit, kita kebanyakan ngeluh. Tapi ini disuruh sama Nabi Muhammad SAW, kita dijanjiin ya sama Nabi Muhammad, siapa orang yang sakit semalaman aja dah, nggak berhari-hari, nggak berbulan-bulan, nggak bertahun-tahun, satu malam aja dah kita sakit,
maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang baru lahir keluar dari perut ibunya tuh. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang sakit, kita nengokin, kita bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, beruntung banget nih, Allah lagi ngasih ente gugurin dosa ente nih. Gitu. Jadi kalau ada orang sakit, kasih kabar gembira, bikin seneng orang yang sakit, jangan malah dibikin stres. Terlebih lagi sekarang nih, karena sekarang orang pada takut banget nih sama yang namanya COVID. Orang terkena COVID itu Masya Allah ngeri banget. Terlebih lagi teman-teman kita, waduh bahaya lo COVID lo. Aduh hati-hati dah, pokoknya ya 50-50 dah, udah dah. Lo sembuh hidup, enggak ya udah lo. Udah mati. Kita ridho sama Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza maridtum, jika engkau semuanya sakit, fala tatamannawul afiyah, maka hendaknya jangan minta buru-buru untuk sembuh. Nah, ini Imam Junaid Al-Baghdadi salah satu wali min auliyaillah. Wali ngomongnya begitu, dikasih sakit, dia nggak cepet-cepet, ya Allah sembuhkanlah, kagak. Biarin ya Allah, terus sampai dosa-dosa gugur. Kalau kita ya Allah, ngapa sih dikasih penyakit begini, sembuhin apa ya Allah. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita orang awam. Kelas kita belum kekelasan wali. Nah ini kitab yang kita baca nih, kitab Mukasyafatul Qulub, kitab agar kita bisa minimal itu mengetahui sifat-sifat daripada aulia. Nah ini sifat-sifatnya aulia nih, makanya kan ini belajar ilmu tasawuf, ilmu untuk menjernihkan nih hati kita nih. Ini penting nih, karena kita percuma kita sholat banyak, ibadah banyak, tapi nih hati kita nggak bener, suuzon mulu hati kita sama orang lain, perilaku buruk mulu sama orang lain, sia-sia tuh ibadah kita tuh. Karena yang ditemui oleh Allah, Allah bakal bertemu dengan siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kepada jiwa yang tenang, hati yang tenang, hati yang bersih. Tuh makanya ini pentingnya kita belajar tasawuf, kita mengetahui nih, kalau kita terkena sakit, maka hendaknya kita jangan minta buru-buru disembuhin, biarin dulu Allah gugurin dosa-dosa kita. Qalat Dhahak, nah berkata Imam Dhahak, man lam yubtal baina kulli arba'ina lailah bibaliyah au hammin au musibatin falaisa lahu indallahi khair. Ya Allah, ini ada lebih yang ngeri lagi nih. Siapa orang yang belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala baina kulli arba'ina lailah, 40 hari atau 40 malam Allah belum turun, Allah belum ngasih dia ujian, Allah belum ngasih dia cobaan, atau Allah belum kasih kesusahan sama dia selama 40 malam itu, atau musibah, falaisa lahu indallahi khair, dia nggak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak disayang sama Allah. Tuh. Jadi justru kita ini yang hidupnya tenang-tenang aja, nggak ada musibah. Gue nggak sholat, gue nggak ngaji, hidup gue enak-enak aja. Allah nggak ngasih susah tuh. Allah nggak ngasih gue kelaparan, Allah nggak ngasih gue sakit. Nah ini hati-hati nih. Kalau ada orang yang 40 hari nggak dikasih susah sama Allah, nggak dikasih penyakit sama Allah, nggak dikasih cobaan atau ujian sama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala turun sama dia. Ya Allah. Karena Allah kalau cinta sama hambanya itu pasti Allah uji. Allah bentuk sayangnya Allah sama kita, Allah kasih kita ujian. Buat apa? Buat naik derajat kita. Tapi kok ujian mulu ini, susah mulu nih kita ini. Emang dunia ini tempat kita susah. Dunia ini bukan tempat istirahat kita. Tempat istirahat kita kapan? Ntar di akhirat, itu baru tempat istirahat yang hakiki untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bangga ya.
Kalau kita nggak susah, nggak dikasih susah, nggak dikasih sakit, sehat, enak aja 40 hari, berarti tanda-tanda Allah tidak memberikan kita kebaikan. Na'udzubillah wala'iyadzubillah. Tapi kita berdoa juga sama Allah, mintanya ujiannya yang kecil-kecil aja ya Allah dah. Iya, itu tergantung makom kita. Kalau makom kita udah kelasan-kelasan wali, ujiannya besar gitu. Kalau kita masih kerucu-kerucu aja, ya batuk pilek aja udah dah. Batuk pilek, Allah tahu, Allah paham. Kita nggak punya duit, ya penyakitnya masuk angin. Tapi kalau orang yang punya duitnya banyak, penyakitnya apa? Jantung, stroke. Banyak, kata Allah, nggak apa-apa, duit lu banyak. Lu selama ini dengan duit gue bisa ngapa-ngapain? Ya tuh Allah kasih tuh, coba duit lu bisa nggak tuh nyembuhin itu? Maka kita harus fa'tasim billah, kita harus berpegang teguh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, berkata, idza ibtalallahu al-'abd, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian kepada hambanya yang beriman, bisaqami, dengan suatu penyakit, qala li sahibis shimal, maka malaikat yang ada di kanan kita, Allah berkata kepada malaikat yang ada di tangan kanan kita, irfa'al qalam anhu, angkat tuh catatan-catatannya si fulan. Qala li sahibil yamin uktub li abdi ahsana ma kana ya'mal. Nah, ini dulu orang tua kita kan pernah bilang ya, lakuin dah lo kebaikan dah. Kalau kita dikasih penyakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya kita rajin ke masjid. Sebelum sakit kita rajin tuh ke masjid tuh. Kita rajin tuh ngaji, kita hadir di ta'lim tuh. Ketika Allah kasih penyakit kepada kita, akhirnya yang menyebabkan kita nggak bisa ke musola, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ikut ta'lim, maka selama dia sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencatat kebaikan dia selama dia sebelum sakit tuh. Masya Allah, enak banget tuh ya, enak. Jadi pahala kita ketika kita hadir di majelis taklim, terus kita nggak bisa hadir karena sakit atau Allah kasih ujian, itu kita masih mendapatkan pahala tuh. Pahala apaan? Pahala ngaji. Ya Allah, tuh kelebihannya bagi orang-orang yang tertimpa penyakit. Jadi jangan dikira ketika kena penyakit, ya gue jadi nggak bisa ngaji lagi dah nih. Ya Allah, kenapa nih kok kaki dikasih lumpuh? Ya Allah, kenapa kok saya jadi nggak bisa jalan nih? Jadi saya nggak bisa ngaji. Jangan begitu, jangan. Kita harus pasrah sama Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan ujian sehingga mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa kita. Nah, Allah tuh tidak mengurangi pahala kita yang biasa kita hadir. Insya Allah tuh keutamaannya orang-orang yang berserah diri sama Allah ketika Allah kasih ujian. Dan diangkat tuh, dibilang irfa'al qalam. Allah menyuruh kepada malaikat untuk irfa'al qalam. Suruh angkat nih, catatan-catatannya. Waja'a fil khabar. Nah, lalu nih, qala li sahibi shimal irfa'al qalam anhu. Nah, Allah berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kiri kita, jangan dicatat keburukannya. Oh, Masya Allah, enak banget ya. Sebelah kiri bilang malaikat, jangan dicatat keburukannya. Masya Allah, enak udah kalau orang yang udah lagi sakit nih. Enak dah kalau orang lagi sakit, bertawakal aja, berserah sama Allah, berterima kasih sama Allah karena Allah lagi gugurin dosanya. Waja'a fil khabar, dan ada sebuah riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu ba'atsallahu ilaihi malakaini. Ketika seseorang hamba Allah itu sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat kepada dia. Faqala unzura, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala unzura, malaikat, lihatlah, ma yaqulu abdi,
lihatlah, dengarkanlah apa yang diucapkan oleh hambaku. Ini unzura ini domirnya nih, inian ya, dua nih ya. Karena unzura ada malaikatnya ada dua. Ini fi'lul amrnya jadi unzura jadi dua. Disuruh ngelihat malaikat kan ada dua maka disebutnya unzura. Kalau satu unzur. Kalau dua unzura. Malaikat, dua malaikat lihatlah ma yaqul, apa yang dikatakan oleh hambaku. Fa in huwa qala alhamdulillah rafa'a dzalika ila Allah wa huwa a'lam. Fayaqulu li 'abdi ala in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah. Masyaallah. Nah, ini enak banget nih. Ini beruntung banget nih bagi orang yang sakit lalu dia bersabar sama Allah. Kalau ada orang yang sakit, Allah bakal ngutus dua malaikat kepada dia. Dan Allah bakal berkata kepada malaikat tersebut, malaikat dengarkanlah atau lihatlah ma yaqul, apa yang dibicarakan, apa yang didoakan oleh hambaku. Fa in huwa qala, kalau misalnya hambaku itu berkata alhamdulillah. Kalau kita lagi tertimpa musibah, kita bilang alhamdulillah, rafa'a dzalika ilallah, maka ucapan itu akan dibawa oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu apa yang kita bicarakan. Fa yaqulu li 'abdi, nah maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, in ana tawaffaituhu an udkhilal jannah. Andai kata ketika kita lagi sakit, Allah matiin kita. Ketika kita sakit, Allah kasih ujian, kita bilang alhamdulillah, kita enggak ngeluh, ya Allah alhamdulillah Allah kasih sakit. Allah matiin kita di saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala an udkhilahul jannah. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa in ana syafaitahu, jika aku menyembuhkan dia, an ubaddilahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa an akfura anhu sayyi'atah. Tapi ketika dia tertimpa sakit, Allah kasih ujian sama dia berupa penyakit, dia bilang alhamdulillah. Dan saat itu Allah ingin menyembuhkan dia, artinya umurnya dia masih panjang, maka Allah akan ganti apa-apa yang udah dia rasakan itu dengan yang lebih baik. Insyaallah. Dan Allah bakal kasih kepada kita dosa-dosa kita digugurin sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukiya. Nah, ini ada sebuah cerita. Bismillah. Alhamdulillah. Hukiya annahu kana fi Bani Israil. Ini ada sebuah cerita di saat zaman-zamannya Bani Israil. Nabi Israil, zaman Bani Israil tuh nabinya siapa tuh? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini ada di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Annahu kana fi Bani Israil. Di zaman Bani Israil, rajulun fasiqun. Ada seorang laki-laki fasik. Fasik itu apa? Dia beriman sama Allah tapi sering ngelakuin maksiat. Itu namanya fasik. Beda sama kafir. Kalau kafir dia tidak beriman sama Allah. Kalau fasik beriman kepada Allah tapi dia ngelakuin kemaksiatan. Wa kana la yamtani'u 'anil fusuqi hatta dajja ahlu baladihi wa ajazu an mana'ihi an fisqihi fatadarra'u ila Allah ta'ala fa auha Allah ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam anna fi bani Israil syaban fasiqan fa akhrajahu min baladihim hatta la taqa'a alaihimun nar bisababi fisqihi faja'a Musa alaihi salatu wassalam
fa akhrajahu fa dhahaba asy-syabu ila qaryatin minal qura fa amarallahu Musa ay yakhrujahu min tilkal qaryah. Nah, ini ada cerita di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ada seorang pemuda nih. Pemuda Masya Allah blangsaknya minta ampun. Ini orang beriman sama Allah tapi maksiat terus. Mabok, judi, main perempuan, malak orang, ngebunuh orang. Ini ceritanya warga-warga di kampung ini kesel banget nih. Gedeg banget ini sama ini orang nih. Saking gedegnya dia bingung. Gue mau lawan ntar gue yang dibunuh. Gue mau sok-sok ngejagoan ntar gue yang kena. Akhirnya dia seluruh warga yang ada di kampung itu tuh berdoa sama Allah. Gimana nih caranya nih ya Allah nih, jauhin kita nih dari orang yang kayak begini nih. Doanya didengar sama Allah. Makanya kalau ada orang yang zalim sama kita, ada orang yang merugikan kita, merugikan bangsa kita, merugikan kampung kita, doain aja, minta sama Allah. Ntar Allah yang kasih tuh. Allah ntar yang urus tuh. Kalau kita udah nggak mampu nih ya. Karena idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita ada ngelihat kemungkaran, kalau kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita seorang presiden, kita seorang gubernur, kita seorang lurah, seorang camat, kita punya kekuasaan, rubahlah perilaku buruk itu dengan kekuasaan. Wa illam yastati' fa bilisanih. Kalau enggak bisa kita ngerubah, kita bukan gubernur, kita bukan lurah, kita bukan camat, fa bilisanih, maka hendaknya kita laporin sama pihak yang menangani hal tersebut. Kita nggak boleh main hakim sendiri, ya. Jadi ketika kita ngelihat mungkaran, laporin. Misalnya kita yang ngelihat di sini ada apaan, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya Satpol PP, kita laporin. Kita laporin ke Pak Camatnya. Biar apa? Biar Pak Camat mengerahkan daripada Satpol PP-nya. Pak Camat nggak mampu, naik kita ke Pak Wali. Udah ngomong sama Pak Wali, wah Pak Wali nggak sanggup juga, lari kita ke gubernur. Nggak bisa ke gubernur, lari kita ke presiden. Nggak bisa juga, wa illam yastati' fa biqalbi, maka kita doain aja dah, ya. Kita nggak boleh, kita gerak sendiri, wah bakal kacau nanti, ya. Negara bakal kacau, bakal jadi perang saudara nanti. Nah ini yang paling kita takutkan. Ulama-ulama kita takutkan gimana caranya kita biar kondusif, biar aman. Makanya ada nih hadisnya kayak begini. Kalau kita nggak bisa juga udah dibilangin, kita udah aspirasi kita udah diiniin, nggak didengar juga, fabi qalbi, kita doain. Kita doain. Tuh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah begitu. Jadi kita itu berdakwah tidak dengan kekerasan, tetapi dengan santun, dengan perilaku yang baik. Maka insya Allah nanti Allah dengar. Ini contohnya udah ada nih. Ini bukan saya yang ngomong. Ini pengarang kitabnya ini. Imam Ghazali, Masya Allah. Beliau bercerita. Ada ceritanya ini di kitab Taurat. Yaitu ketika zamannya Bani Israel. Nabi Musa ada seorang yang Masya Allah perilakunya nggak bagus banget dah. Orang udah gedeg banget. Akhirnya dia berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong singkirkan dah nih makhluk nih ya Allah. Nah gimana caranya dah? Akhirnya Allah ngutus Nabi Musa. Fa'auhallahu ila Musa. Allah memberikan wahyu kepada Musa. Musa, sesungguhnya di daerah A itu ada seseorang yang Masya Allah fasik banget. Maksiat betul-betul. Akhirnya Allah menyuruh kepada Nabi Allah Musa untuk mengusir daripada laki-laki tersebut. Akhirnya faja'a Musa alaihi salatu wassalam, datanglah Nabi Musa kepada orang tersebut. Fa akhrajahu, maka Nabi Musa mengusir dia. Fa dhahaba syab ila qaryatin minal qura. Maka seorang pemuda ini nih, orang yang fasik tadi diusir, pindah ke suatu tempat. Fa amarallahu Musa ay yakhrujahu min tilkal qaryah fa akhrajahu Musa alaihi salatu wassalam fa kharaja ila mafazatin laisa fiha khalqun wala zar' wala wuhush wala tuyur
famarida fi tilkal mafazah wa laysa indahu mu'in yu'inuhu. Nah, akhirnya dia disingkirkan di tempat yang kecil, di tempat yang enggak ada kehidupan, di tempat yang jangankan kehidupan, burung aja enggak ada. Masya Allah. Tumbuh-tumbuhan enggak ada. Padang pasir gitu aja, enggak ada kehidupan di situ. Enggak ada air, segala macamnya di situ enggak ada. Dan enggak ada seseorang yang dapat menolong dia. Fa waqa'a 'ala turab wa wada'a ra'sahu 'alaihi. Nah, di akhirnya dia jatuh tuh, tersungkur dia. Kenapa? Dia enggak minum, dia enggak makan, enggak ada yang nolongin, sakit tuh orang tuh. Tersungkur dia di atas tanah. Wa qala law kanat walidati 'inda ra'si la rahamatni. Andai kata ada ibu saya nih. Ini dia udah mulai ngayal nih, namanya orang kalau udah kurang asupan gizi, nggak ada minum, ini dia udah mulai ngayal nih. Ya Allah, gue begini banget nih hidup nih, ya Allah. Andai kata nih ada ibu saya nih, pasti dia bakal kesian sama saya nih. Wala bakat, pasti ibu saya bakal nangis nih. Ala mudillati, terhadap apa-apa yang telah saya ketimpaan sama Allah Subhanahu wa taala. Walau kana walidi, andai kata bapak saya ada di sini hadiran, la'anani, pasti bapak saya bakal nolongin saya nih. Ya pasti kan bapaknya kalau anaknya kena musibah, jiwa seorang bapak pasti pengen nolongin anak. Pasti kan begitu. Kayak contoh misalnya nih, orang tua kita Cing Amin. Cing Amin punya anak namanya Bang Lukman sama Bang Pian. Bang Pian lagi susah. Pasti seorang ayah, jiwa ayahnya ini pasti, ya Allah, nih anak gue kesian banget nih, pengen gue tolong nih. Pasti begitu tuh. Wa tawalla amri, pasti dia bakal ngurusin nih daripada urusan saya. Walau kanat zaujati hadirah, kalau andai kata istri saya hadir, la bakat, pasti istri saya nangis. Ala firaqi, atas perpisahan saya dengan istri saya. Walau kana auladi hadirin, andai saja anak-anak saya datang kepada saya, labaku khalfa janazati, pasti dia enggak bakal tega ngelihat nanti kalau saya mati nih. Wala qalu, maka nih orang yang fasik ini dia berkata, Allahumma ighfir liwalidina al-gharib. Nih kalau anak-anak ini pasti anak-anak dia bakal doain, ya Allah ampunilah dosa ayah saya ini, ya Allah, yang terasingkan, yang tersingkirkan, ad-dhaif, yang lemah, al-asi, yang bermaksiat, al-fasik, dan orang yang melakukan kefasikan, al-matrud, orang yang tertolak, min baladihi, dari negerinya, ila qaryatin minal qaryah, dari desa ke desa yang lainnya, ila mafazah, ke padang pasir, yakhruju minad dunya ilal akhirah ayisan min kullil asya. Pasti anak-anak saya nih bakal doa sama Allah untuk diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa bapaknya. Fala taqta'ni, nah dia bilang nih sama Allah, ya Allah, fala taqta'ni, ya Allah, janganlah engkau putus rahmatmu kepadaku. Fa innaka akhraqta qalbi bi firaqihim fala tahriqni binarik. Ya Allah, engkau sesungguhnya telah membakar hatiku ini dengan perpisahanku dengan istriku, dengan bapakku. Dia sendirian, dia merasa hatinya ini kebakar, sakit hatinya nih dipisahin sama orang yang dia cintai. Tapi dia berkata sama Allah, dia berdoa, fala tahriqni binarik, tapi jangan bakar aku dengan api nerakamu, ya Allah. Jadi ini pemuda mulai sadar atas dosa-dosanya dia. Li ajli maksiati, atas segala maksiat yang telah aku kerjakan. Fa arsalallahu ta'ala haura ala sifati ummihi. Allah utus berupa bidadari yang menyerupai ibunya. Wa haura ala sifati zaujatih. Allah kirim bidadari yang menyerupai istrinya, dan Allah mengutus malaikat yang mirip sama anak-anaknya, dan Allah utus malaikat yang mirip dengan ayahnya. Fajalasu indahu wa baku alaih.
Maka semua itu malaikat yang Allah utus itu menangis. Kesian ngelihat nih orang nih. Malaikat nangis, kesian ngelihat nih orang nih. Bidadari-bidadarinya pada nangis ngelihat nih orang sendirian. Faqala inna hadza walidi. Nih anak yang laki tadi nih, orang yang fasik ini ngomong, ada anak gue datang, ada bini gue datang, ada orang tua kita datang. Akhirnya watoba, dia gembira nih. Wa wasala ila rahmatillahi ta'ala, akhirnya dia meninggal ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tahiran maghfuran lah. Maka selama ini kan dia berbuat dosa tuh. Cuman gara-gara di ujung hayatnya dia bertaubat sama Allah. Dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat kesian sama ini orang. Bidadari pada nangis karena ngelihat dia sendirian. Dia minta ampun sama Allah, nyesel atas perbuatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahiran maghfuran lah. Allah ampunin tuh dosa-dosanya dia semuanya itu, Masya Allah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa, lalu Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, idhab ila mafazatin kada wa mawda'i kada fa innahu mata fihi waliyun min awliyaillah. Masya Allah. Lalu Allah berfirman sama Nabi Musa, Musa, tolong engkau datang ke suatu tempat di mana tempat itu enggak ada apa-apaan, kosong, karena di situ ada seseorang yang meninggal. Siapa dia? Wali min awliyaillah. Fahadarahu wa tawalla amrahu wa warahu falamma hadara Musa alaihi salatu wassalam dhalikal mawdi' ra'a asyab alladhi kana akhrajahu minal balad wa minal qaryah bi amrillahi ta'ala wa ra'al hurul ain hawalaihi faqala Musa ya Rab amma hadha asyab alladhi akhrajtuhu minal baladi wa minal qaryati bi amrik faqala Allah ta'ala ya Musa inni rahimtahu wa tajawaztu anhu bi aninihi fi maudihi wa firaqihi wa tanihi wa walidatihi wa walidihi wa auladihi wa zaujatihi wa arsaltu ilaihi haur. Nah, jadi Nabi Musa datengin nih orang nih. Nabi Musa kaget karena ada seorang wali yang mati di tempat yang terpencil. Akhirnya Nabi Musa jalan tuh, nemuin tuh orang tuh. Pas Nabi Musa ngeliat, lah ini kan orang yang fasik yang kemarin gua usir nih. Dia kaget tuh, kok. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, kok bisa nih orang fasik di akhir hayatnya jadi wali min auliyaillah. Masya Allah. Kenapa ya Allah? Kok bisa-bisanya dia mati dikelilingin sama bidadari-bidadari, ya Allah. Bidadarinya turun tuh ke bumi tuh. Nabi Musa ngeliat, kok bisa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku telah mengampuni dosa-dosanya karena sebab dia sabar atas penyakitnya. Karena dia sabar dan minta ampun, dia bertobat di akhir hayatnya, maka Allah matikan dia menjadi seorang wali min auliyaillah. Masya Allah. Itu makanya kita nggak boleh ngeklaim orang, Pak. Makanya walaupun ada orang fasik di depan kita, walaupun ada orang pelaku maksiat sama kita, jangan sekali-kali kita merasa diri kita itu yang paling mulia. Tuh orang yang melakukan kefasikan, orang yang seburuk-buruknya, jangan. Karena kita nggak tahu kapan Allah kasih hidayah kepada orang tersebut. Karena kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang itu wali min auliyaillah. Belum tentu nih saya yang pakai peci, pakai sarung, saya pakai sorban lebih mulia dibandingkan orang-orang yang tidak hadir di tempat ini. Belum tentu. Karena hanya dia, dirinya dan Allah yang tahu apa yang dia perbuat dan dia zikirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh merasa diri kita yang paling mulia. Belum tentu, karena kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seseorang dan kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya
Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk bisa berkumpul di tengah-tengah bersama kita di sini, dan mudah-mudahan nanti ketika kita diwafatkan, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita baca zikir tauhid. Mudah-mudahan iman kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hu الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى وبركة سمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وسيد علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وسيد أحمد بن عبد القادر بعاشين، وسيد محمد بن أحمد بامشموس، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. غفوري للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما وللأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصعب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا، وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر
وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدى الحب وآله وصحبه عداد طص الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabb. Amin. 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 Akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sallallahu